Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita kali ini ya membahas kasus-kasus pembunuhan yang kontroversial ya. Jadi kalau kita lihat ini kasus tewasnya anak, 4 bocah tewas dibunuh oleh bapaknya. Ya, dibunuh oleh bapaknya. Jadi bapaknya ini diperkirakan psikopat, ya, psikopat berat karena stres yang berakumulasi mungkin sejak 1 tahun lalu ya, mungkin itu ya. Jadi ini masalah keluarga juga, masalah ekonomi, katanya banyak utangnya juga, pekerjaan tidak ada, menganggur lama, ya. Usaha banyak yang gagal, gitu ya, dan banyak dugaan-dugaan lain yang membuat dia menjadi psikopat, ya. Tega-teganya membunuh 4 anaknya ya, 2 putra 2 putri yang masih balita, boleh dikatakan gitu ya, 6 tahun 4 tahun 3 tahun 1 tahun, sekitar itu umurnya. Jadi ini kasus yang mendunia ya, dan alhamdulillah cepat terungkap oleh kepolisian Polres Jakarta Selatan ya, dengan kerja kerasnya siang malam para reserse kriminal ini berhasil membongkar dengan cepatnya kasus ini gitu ya. Ya tentunya bantuan warga juga gitu loh ya. Jadi kasus ini luar biasa ya, sangat luar biasa ya, betapa kejamnya ini seorang manusia ya, karena udah akumulasi. Jadi itu super psikopat namanya, ada kata supernya. Nah kalau kita lihat kasus Subang, nah ini sama juga psikopat juga nih, karena anak dan istrinya yang terbunuh ya, 2 wanita. Salah satu tersangka MR sudah mengaku, sudah jadi tersangka. Berikutnya itu kira-kira bulan Oktober lalu ya. Berikutnya MR ngoceh, tersangka lainnya adalah YH ya. Menurut Dr. Asri ahli forensik, pelakunya adalah psikopat, raja tega gitu ya, karena 2 putrinya itu putrinya dan istrinya itu kepalanya pecah mau dihabisi. Jadi ini akumulasi kebencian juga, dan sudah stres itu para pelakunya. Akhirnya terjadilah perbuatan yang kejam seperti itu ya, tanpa pikir-pikir panjang lagi. Itu bedanya kalau yang kasus ini, psikopat Subang ini, kasusnya ya di Subang ya, kota kecil ya. Sementara kasus yang tadi 4 bocah dibunuh itu kasusnya di Jakarta. Orang lebih stres di Jakarta ya, karena pengangguran, tidak ada harapan kerja lagi gitu ya. Sekali kecewa, begitulah, jadi akumulasi ya, kebencian, akumulasi emosi yang tidak terkontrol, tambah juga tidak ada harapan ke depan, karena dia juga berusaha, pembunuh itu, bapaknya itu berusaha mencari kerja kemana-mana ya, lamar sini lamar sana, hasilnya nihil ya. Kalau ini kasus Subang itu versi polisi ya, menjadikan tersangka YH karena bocornya informasi dari tersangka MR yang sudah mengaku lebih dulu ada di lokasi, ikut membantu terjadinya pembunuhan itu, dan senjatanya ada yang dipakai pada malam itu, dan juga keterangan-keterangan lain sesuai dengan BAP yang ada sebelumnya gitu ya, maupun udah prarekonstruksi 2 kali, olah TKP udah berapa kali nggak tahu itu, dan juga rekonstruksi yang sebenarnya sudah dilakukan. Nah kira-kira seminggu lalu konferensi pers ya, ini walaupun 2 tahun 3 bulan sekitar itu baru terbongkar habis ya. Nah ini hukumannya dua-duanya ini psikopat Jagakarsa dan psikopat Subang, hukumannya mati pasal 340, Jungto pasal 338, itu udah nggak ada ampun lagi dah ya. Ini sebenarnya gini, penyebabnya intinya masalah uang ya.
gitu ya. Kalau semua uang lancar, katakan gaji 1 bulan terima 30 juta, pasti nggak begini kejadiannya. Nah, karena terutama himpitan di kota-kota besar, inilah banyak kasus-kasus pembunuhan di mana pelakunya itu menghabisi korbannya secara sadis, brutal, psikopat. Karena pelaku pembunuhan itu motivasinya juga uang gitu ya, uang atau merampok atau emosi yang tinggi karena sulit mencari uang gitu ya, bekerja. Jadi faktor ekonomi lebih dominan ini ya. Nggak ada itu orang yang membunuh dia gajinya 30-50 juta sebulan, nggak ada, kecuali ya ada 1-2 itu membunuh willnya. Jadi karena banyak uang punya wanita idaman lain. Nah, untuk menghilangkan jejak mungkin karena hamil atau apa ya, minta kawinin. Akhirnya karena mungkin itu pejabat juga uangnya banyak, dia takut malu, akhirnya panggil tukang bunuh bayaran gitu, dibunuh. Itu kan pernah terjadi di Kalibata City itu. Wah, itu kacau di daerah sana itu ya, macam-macam jenis kejahatan banyak. Jadi modernisasi kota-kota besar nih membuat kehidupan tradisional berubah loncat kehidupan modern. Jadi orang-orang di kampung-kampung bisa melihat dunia lainnya. Nah, banyak efek negatifnya yang dilihat. Nah, itu diresapi ya. Karena di negara-negara Amerika, di Eropa itu juga banyak memamerkan keindahan, padahal itu palsu semuanya, serba palsu. Artis-artis di Amerika, di Eropa, di Korea, di China itu juga banyak pamer-pamer hedon gitu ya, pamer-pamer kekayaan, emas leher ditaruh ya, perhiasan mahal-mahal ditaruh, tas mewah-mewah pamer. Padahal itu kepalsuan semuanya. Itu boleh ngutang atau minjem sesaat untuk foto-foto doang, atau sewa hanya untuk foto-foto atau bikin konten gitu ya. Hanya sewa aja itu gitu. Jadi serba kepalsuan yang ada di Amerika, di Eropa maupun di Korea atau di Asia lainnya itu hanya kepalsuan, tapi dicontoh oleh orang Indonesia seolah-olah itu benar gitu. Nah, ini yang mengakibat ekspektasi para umumnya ya, pasangan-pasangan muda atau juga yang udah mau pensiun, ekspektasinya mereka akan bisa kaya seperti mereka gitu, seperti yang ada di Eropa, di Amerika atau di Korea atau di mana-mana ya. Padahal itu kepalsuan gitu. Nah, ini mengakibatkan di Indonesia karena ekonominya udah babak belur ya, nah, mengakibatkan orang-orang berperilaku gitu mencari uang secara cepat, baik dari sisi koruptor, uang rakyat digerogotin terus. Nah, pengusaha juga berusaha mencari kekayaan secara cepat, dan juga masyarakat umum nih yang banyak kena imbasnya juga gitu ya, nggak bisa membaca berita, nggak bisa membaca atau melihat atau menganalisa YouTube, Instagram. Ini biasanya kan dipamer-pamer apa yang ada di situ ya. Lagi di Bali lah pamer gini-gini, berenang pantai, kolam renang indah, atau lagi di LA, Los Angeles, pamer-pamer gini dengan tas modern. Nah, itu yang membuat terjadi iri hati. Oh, gue juga bisa begini, gue mampu begini. Nah, sementara realitasnya ekonomi babak belur, Bo. Nah, banyak orang yang akhirnya ambil jalan pendek ya. Ini terutama terjadi di Pulau Jawa ya. Banyak kasus, akhirnya kasus pembunuhan, utang nggak dibayar, utang ditagih, yang nagih dibunuh ya. Terus kenalan di Facebook, kenalan di Instagram, kelihatan di sana mewah, datengin dibunuh, ambil hartanya gitu. Banyak kasus-kasus seperti itu, pembunuhan-pembunuhan yang berorientasi juga merampok gitu, atau yang ada hubungan dengan harta gitu ya. Nah, inilah yang, tapi ini 2 kasus ini yang di Subang ini yang boleh dikatakan untuk yang di Jagakarsa itu super psikopat. Nah, ini juga yang di Subang psikopat. Ini menurut dokter Hasri ya, ahli forensik. Berikut juga ada kejadian di Jawa Tengah itu 2 orang datang dari Jakarta membunuh 1 orang